Iya, jumpa lagi di Gapura Misteri dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-28 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Ikrom ya, atau nama lengkapnya itu Dul Ikrom. Ya, tentu sudah saya samarkan dan kejadiannya itu masih terbilang baru ya, yaitu sekitar tahun 2020. Jadi lengkapnya itu seperti ini. Dul Ikrom itu adalah seorang santri dan saat itu dia itu sudah lulus begitu ya, atau sudah tidak mondok lagi. Dan untuk sementara waktu, Mas Dul Ikrom ini belum mendapatkan sebuah pekerjaan tetap, atau ya masih banyak menghabiskan waktunya itu di rumah. Dan suatu ketika Mas Ikrom ini, panggilan akrabnya Mas Dul Ikrom ya, suatu ketika ini mencoba untuk mengisi waktu senggangnya dengan mencoba untuk membuat sebuah konten, mencoba untuk jadi kreator atau ya menjadi YouTuber pemula lah, istilahnya seperti itu, dan mencoba membuat sebuah channel dengan nice horror begitu ya. Setelah channel itu dibuat dan siap untuk mengupload konten, Mas Ikrom ini mencoba menggandeng atau mengajak seorang teman untuk menjadi ya semacam partner kerjanya. Sebut saja Mas Yudhistira lah, atau panggilan akrabnya itu Mas Yudi begitu ya. Untuk membantu Mas Ikrom ini dalam mengambil gambar ya, untuk dijadikan sebuah konten. Hingga pada suatu hari, tepatnya itu suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, Mas Ikrom ini mengajak Mas Yudi untuk pergi ke sebuah tempat yang nantinya mau diambil gambarnya begitu. Dan konon menurut Mas Ikrom, menurut terawangannya dia itu, di tempat itu banyak sekali benda-benda gaib katanya, semacam keris, kemudian batu, mustika dan semacamnya lah. Nah, proses pengambilan benda gaib itulah yang nantinya akan diambil gambarnya untuk dijadikan sebuah konten yang akan dia upload di channelnya dia. Tempat yang akan dia tuju itu adalah sebuah jembatan. Ya, cukup terkenal juga jembatan tersebut di kota itu, di mana Mas Ikrom itu tinggal. Ya, nggak perlu saya sebutkan kota dan nama jembatan itu karena untuk menjaga privasi tentunya begitu ya. Jadi jembatan itu mempunyai semacam julukan, dan nama julukannya itu pun sudah mengarah ke sebutan-sebutan yang berbau horor juga. Dan singkat cerita, pergilah Mas Ikrom dan Mas Yudi ke sana dini hari itu juga dan menggunakan sepeda motor waktu itu. Dan saat itu Mas Ikrom ini belum menggunakan peralatan untuk pengambilan gambar yang lengkap ya. Jadi masih mengandalkan sebuah handphone begitu dan pencahayaan ala kadarnya lah. Ya karena itu tadi masih istilahnya coba-coba dan baru awal kali membuat konten. Biasalah YouTuber pemula gitu ya, rata-rata karena pemula masih menggunakan peralatan yang boleh dibilang itu sangat minim begitu. Ya rata-rata seperti itu, meskipun gak semua YouTuber pemula itu seperti itu. Berangkatlah Mas Ikrom dan Mas Yudi dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di sebuah jembatan yang akan mereka ambil gambarnya untuk proses pengambilan benda gaib atau mustika gaib itu. Cukup gelap dan sepi juga saat itu, hanya beberapa pengendara motor saja yang melintasi jembatan itu karena ya memang agak besar juga jembatannya dan jalan itu. Dan mulailah Mas Ikrom dan Mas Yudi itu menuruni jembatan itu karena lokasi pengambilan benda gaibnya atau mustika gaibnya itu ada di bawah jembatan itu menurut penerawangannya Mas Ikrom ya. Sedangkan motor mereka itu ditaruh di atas jembatan itu.
Setelah nyampe di bawah jembatan itu, mulailah Mas Ikrom ini melakukan atau ya semacam membaca doa-doa tertentu. Ya karena dia sendiri adalah seorang santri dulunya dan sudah lulus juga dari pondokan. Mungkin banyak juga doa-doa yang sudah pernah dia dapatkan dari para gurunya begitu. Dan setelah berdoa, mulailah proses pengambilan benda gaib atau mustika gaib di sana yang ada di tempat itu. Tempat yang menurut sebagian orang itu dianggap angker. Jadi jembatan itu dianggap angker oleh beberapa orang. Sementara Mas Yudi itu sudah siap dengan kameranya, ya meskipun hanya kamera HP begitu ya, HP Android, dan penerangannya juga dari HP itu juga. Direkamlah prosesi itu dan disitulah mulai muncul gangguan-gangguan yang ya menurut Mas Ikrom itu adalah gangguan dari sosok-sosok penghuni jembatan itu. Dan semua itu sudah Mas Ikrom persiapkan dan Mas Ikrom perhitungkan ya semacam itu. Sementara waktu itu Mas Ikrom masih dalam posisi duduk bersila sambil ya terus berdoa, ya istilahnya itu wirid begitu. Sementara Mas Yudi masih sibuk dengan kamera HP-nya yang sedang dia gunakan untuk pengambilan gambar. Dan tiba-tiba saat itu juga Mas Ikrom itu yang tadinya dalam posisi duduk bersila, tiba-tiba itu kayak terdorong mundur. Mas Yudi pun di situ sempat kaget juga dan langsung menjauh dari tempatnya Mas Ikrom itu tadi. Tapi masih tetap merekamnya dengan kamera HP itu karena sebelumnya Mas Ikrom itu berpesan ke Mas Yudi, "Yud, kalau terjadi apa-apa dengan aku, kamu itu menjauhlah dari aku. Jangan terlalu dekat," katanya. "Khawatirnya kamu nanti terkena imbasnya juga." "Oh ya Krom, ya Krom." Mas Yudi pun segera menjauh dari Mas Ikrom itu yang saat itu terus diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Sampai akhirnya apa? Mas Ikrom pun mencoba untuk berdiri karena energi dari sosok-sosok yang gak kasat mata itu tadi menurut Mas Ikrom itu semakin kuat begitu ya. Jadi energinya semakin kuat. Sementara Mas Yudi sama sekali gak melihat sosok-sosok yang sedang Mas Ikrom hadapi. Tapi ya meskipun Mas Yudi itu nggak melihat penampakan dari sosok-sosok yang Mas Ikrom hadapi, melihat ekspresi dan gerakan-gerakan dari Mas Ikrom itu, Mas Yudi pun cukup merinding juga. Karena apa? Di samping gelap, sepi dan nggak ada orang lain, membuat nyali Mas Yudi itu jadi ciut juga. Apalagi tuh sesekali melihat Mas Ikrom itu kayak teriak-teriak kayak gitu dan tetap berdoa dengan suara yang agak keras juga. Sesekali juga terlihat seperti orang lagi ya semacam bertarung begitu menghadapi sosok-sosok itu yang menurut Mas Yudi itu nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak semacam Mas Ikrom itu tarung dengan angin kayak gitu ya. Sebenarnya adalah menghadapi sosok-sosok penunggu jembatan itu. Ya mungkin karena marah atau apa, karena benda-benda gaib atau mustika-mustika gaib yang akan Mas Ikrom ambil. Mas Yudi pun gak tahu dan gak ngerti apa-apa lah pokoknya di situ. Yang dia tahu ya itu tadi, melihat Mas Ikrom itu kayak orang lagi tarung begitu. Bahkan sampai terjengkang ke belakang kayak gitu, terkadang juga beberapa langkah, terkadang juga sampai terjengkang begitu. Sementara dari penglihatannya Mas Yudi, di depannya Mas Ikrom itu nggak ada siapa-siapa. Sampai pada akhirnya Mas Ikrom pun kembali agak tenang waktu itu dan kembali duduk bersila sambil dia itu tadi, sambil berdoa dan wirid begitu. Dan tiba-tiba menurut penglihatan Mas Yudi, antara percaya dan nggak percaya, persis di depan tempatnya Mas Ikrom itu duduk, tiba-tiba muncul dengan sedikit demi sedikit semacam sinar atau ya semacam cahaya begitu, warnanya itu kemerahan dari dalam tanah. Diambillah momen tersebut dengan kamera HP yang sudah Mas Yudi pegang dari awal tadi, di zoom begitu sampai akhirnya itu muncullah dua benda yang menurut Mas Yudi itu aneh. Yang satu berupa batu berbentuk menyerupai ikan begitu, menyerupai ikan, dan yang satunya lagi itu berbentuk batu bundar.
Batu bundar biasa yang menurut Mas Ikrom itu adalah mustika ikan, dan satunya itu berbentuk batu bundar dan bentuknya itu kecil ya, kira-kira seukuran ya 4-5 cm panjang mustika ikan itu. Sementara satunya yang berupa batu itu berukuran mirip-mirip ya semacam kelereng begitu ya, besarnya itu seperti itu ya, sebesar itulah kurang lebih. Setelah dua benda itu muncul, Mas Ikrom pun mulai menghentikan prosesinya itu. Ini udah selesai apa belum ya? Tapi kalau melihat sekilas sih ini kayaknya udah selesai, tanya Mas Yudi dalam hati begitu. Karena mengingat durasi rekamannya atau rekodnya kamera yang sudah lumayan panjang juga, takutnya itu nggak cukup memorinya. Dan nggak lama kemudian Mas Ikrom pun selesai begitu dan menemui Mas Yudi. Gimana Yud, gambarnya dapat apa enggak? Ya dapat lah Krom, kata Mas Yudi. Coba yuk dibuka hasil rekamannya tadi Yud. Siapa tahu nggak kerekam, kata si Mas Ikrom. Iya Krom bener juga ya. Aku juga dari tadi sama sekali nggak ngelihat hasilnya. Dilihatlah hasil rekaman tadi dan dilihatlah bagian depan rekaman tadi. Ya udah Yud, kalau depannya kena ya ada kemungkinan di bagian belakangnya juga kena. Sekarang kita buru-buru cabut aja Yud, khawatirnya ntar muncul yang aneh-aneh, kata Mas Ikrom seperti itu. Akhirnya apa? Ditaruhlah HP itu tadi ke dalam tasnya Mas Yudi dan mereka itu berdua buru-buru naik ke atas jembatan lagi dan langsung cabut. Langsung cabut dari tempat itu menuju ke rumahnya Mas Ikrom. Jadi kembali pulang ke rumahnya Mas Ikrom. Sepanjang perjalanan, Mas Ikrom pun menceritakan pengalamannya saat proses pengambilan mustika tersebut. Dan menurutnya, banyak sekali sosok-sosok tak kasat mata yang menghalangi Mas Ikrom itu saat pengambilan benda gaib berupa mustika yang berbentuk ikan itu. Bener-bener tempat yang angker Yud, kata si Mas Ikrom. Penunggunya itu bener-bener makhluk atau sosok-sosok yang sudah tinggal di tempat itu ribuan tahun Yud. Emang kamu tahu dari mana Krom? Ya kalau menurut orang awam sih nggak masuk logika Yud, tapi kalau misalkan udah dibuka penglihatannya agar bisa melihat sosok-sosok itu ya orang itu pasti bakal bisa komunikasi Yud. Emang sosok apa aja sih Krom? Sosok apa aja yang kamu lihat di sana tadi? Semua jenis lelembut itu ada Yud, tapi yang agresif di tempat itu ya sosok besar dan kulitnya itu serba hitam, tinggi besar dan semuanya itu serba hitam. Hanya matanya saja yang seperti merah, seperti menyala-nyala gitulah pokoknya, kata si Mas Ikrom menceritakan ke Mas Yudi itu tadi. Serem juga ya Krom ya, serem juga. Ya kalau yang pertama kalian lihat ya pasti akan merasakan takut lah, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain Yud, nggak bisa gerak karena ketakutan yang luar biasa Yud. Kalau kamu penasaran ya boleh lah, nanti lain waktu itu aku kasih lihat ke kamu Yud. Hitung-hitung buat latihan, kata si Mas Ikrom seperti itu. Janganlah Krom, jangan. Gila apa suruh lihat sosok-sosok kayak gitu, enggak ah. Setelah ngobrol kesana kemari di perjalanan itu, sampailah mereka berdua di rumah Mas Ikrom. Dan karena lumayan capek, mereka pun duduk-duduk di teras depan begitu sambil ngopi ya, sekalian melihat hasil rekaman di HP sewaktu mereka itu melakukan pengambilan mustika gaib itu tadi. Setelah hendak diambil HP yang saat itu ada di dalam tasnya Mas Yudi pun kaget, loh Krom, HP-nya udah di kamu ya? Tanya Mas Yudi ke Mas Ikrom. Di kamu gimana, orang tadi terakhir dimasukin ke tas kamu kok, jawab si Mas Ikrom seperti itu. Dicarilah HP tersebut dalam tasnya Mas Yudi. Bagian per bagian tas tersebut ternyata itu nggak ditemukan juga HP yang ada di dalam tasnya Mas Yudi itu tadi Krom. Sumpah HP-nya tuh nggak ada Krom. Yang bener Yud, yang bener ah. Sumpah Krom, di tasku nggak ada sama sekali, katanya. Waduh gimana ini ya Yud ya? Jatuh mungkin ya di jalan ya Yud ya? Ya nggak tahu juga Krom, perasaan tadi juga udah aku masukin ke dalam tas. Ya udah di miss call aja yuk, di miss call. Akhirnya di miss call lah HP yang hilang itu tadi menggunakan HP-nya si Mas Ikrom. Sementara yang disuruh miss call itu Mas Yudi ya waktu itu, bukan Mas Ikrom. Di miss call lah, atau ya lebih tepatnya ditelepon lah HP itu, dan anehnya setelah ditelepon itu ada yang ngangkat telepon itu. Halo, kata si Mas Yudi, dan tiba-tiba dari sana itu ada yang menjawab dengan suara yang ya berat dan cukup ngebas juga waktu itu, membuat Mas Yudi itu terkejut dan merinding juga.
Jadi di sana itu jawabnya kurang lebih seperti ini. Kalau kamu memang berani, kembalilah ke sini. Kurang lebih seperti itulah suara yang Mas Yudi dengar dari ujung telepon sana. Dan saat itulah Mas Yudi itu benar-benar ketakutan. Krom, krom, krom. Ada jawaban krom, suaranya itu menakutkan banget. Menakutkan gimana, Yud? Menakutkan gimana? Iya, dari sana itu ada yang mengangkat telepon dan suaranya itu berat dan ngebas banget. Katanya kalau kita itu memang berani, kita itu disuruh balik ke sana lagi, kata si Mas Yudi kayak gitu. Ya udah Yud, sekarang kita balik ke sana lagi. Ah enggak lah Krom, enggak lah. Aku itu enggak berani, kata si Mas Yudi kayak gitu. Udah, enggak usah takut, kan ada aku, kata si Mas Ikrom. Akhirnya mereka pun balik lagi ke jembatan itu dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di sana di jembatan yang tadi Mas Ikrom itu menarik mustika gaib itu. Dan setelah dicari-cari, ternyata HP itu ada di bawah jembatan itu tadi. Turunlah mereka berdua ke sana meskipun ya itu tadi Mas Yudi itu agak ketakutan juga. Tapi karena ada Mas Ikrom yang menemani, jadi sedikit lebih lega begitu dan Mas Ikrom sendiri nggak merasakan ketakutan waktu itu karena memang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu atau apa. Dan herannya, setelah HP itu ditemukan, sama sekali nggak terjadi apa-apa. Tanpa ada gangguan, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya mereka berdua pun langsung cabut pulang dari tempat itu dan kembali lagi ke rumahnya Mas Ikrom. Dan setelah kembali nyampe di rumahnya Mas Ikrom, mereka berdua pun tanpa menunggu lama dengan buru-buru langsung membuka isi HP itu yang berupa rekaman hasil proses pengambilan mustika gaib itu tadi. Dan anehnya, hasil rekaman yang benar-benar sudah ada sebelumnya seketika itu sama sekali nggak ditemuin dalam HP itu tadi. Dicarinya bolak-balik file rekaman itu tadi, tapi sama sekali nggak ditemukan di sana. Sampai apa? Dua mustika yang berupa mustika ikan dan mustika yang berbentuk batu itu, yang sebelum mereka pergi itu sempat ditaruh di meja teras rumahnya Mas Ikrom pun ikut-ikutan hilang. Jadi tanpa jejak sedikit pun di sana. Dan mereka berdua pun akhirnya itu kebingungan karena apa yang mereka kerjakan dini hari itu seakan-akan itu sia-sia. Heran ya Yud ya, kenapa semua bisa hilang kayak gitu ya? Padahal tadi kan sebelum pulang yang awal tadi kita kan udah ngecek ya hasil rekamannya ada kan Yud? Ya ada lah Krom. Lah itu tadi Yud, kenapa sekarang hilang dan filenya pun nggak ada? Dan yang heran lagi, kan dua mustika yang ditaruh di meja ini juga ikut-ikutan raib Krom. Ya itu dia Yud. Ya mereka berdua pun kayak percuma begitu, hanya membuang-buang tenaga saja dini hari itu. Dan akhirnya ya udahlah Yud, kita istirahat aja lah, lain waktu mungkin kita kesana lagi. Atau mungkin kita bisa cari tempat yang lain lagi. Iya Krom, iya Krom. Dan akhirnya mereka berdua pun tidur di rumah Mas Ikrom itu tadi saat mau menjelang subuh. Dan ya begitulah kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami oleh Mas Dul Ikrom dan Mas Yudhistira. Itu sekitar tahun 2020-an lah, baru kemarin-kemarin. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua ya, paling tidak itu cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silahkan kirimkan cerita teman-teman melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi.